Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST, Teteh Sari Turki di sini. Di kesempatan kali ini TST nggak sendirian, tapi ditemani oleh salah seorang wanita cantik yang sedang berada di Turki. Dia sedang berada di Turki seperti liburan kah atau sedang bekerja. Jadi jangan kemana-mana, tentunya kepoin terus kelanjutan dari videonya TST. Dan jangan lupa untuk kamu yang baru saja mampir di channelnya TST, subscribe dulu karena subscribe-nya gratis. Kemudian like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Jangan kemana-mana, TST akan kembali dengan bintang tamu yang cantik sekali. Nah, TST Lovers, seperti janjinya TST, sekarang TST nggak sendiri, tapi ada wanita cantik bersama TST. Inilah orangnya. Kita akan kenalan langsung ya dengan wanita cantik ini, siapa dia. Sok. Halo, perkenalkan nama saya Nina. Saya dari Cianjur. Di sini saya sedang bekerja sambil liburan tentunya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, Nina itu kan lagi bekerja, sedang bagaimana dan bagaimana dia bisa bekerja di sini. Tentunya pasti itu yang akan ditanyakan oleh netizen, termasuk TST. TST mau nanya langsung ya. Ya, Nin, kumaha damang? Ya teh damang, teteh damang. Jadi asal keluar Sundana karena ternyata Nina itu aslinya orang Cianjur. Cianjur. Jadi Cianjur ke sami sareng TST. Jadi nyarina Sunda. Tapi Indonesia Sunda wilahnya gitu. Mix. Ya mix. Nin, gimana sejarahnya kamu bisa memilih memutuskan aku bekerja di sini? Apakah keluar negeri itu baru pertama kali atau sebelumnya pernah keluar negeri? Sebelumnya pernah ke luar negeri, sebelumnya kerja di Singapura, Hong Kong. Dari Hong Kong pertama ke Turki itu liburan, holiday, dan akhirnya betah tinggal di sini. Terus cari kerja. Jadi cari kerjaan Iya. gitu ya. Oh, tujuannya teh kan Nina teh liburan. Karena berlibur, karena betah, akhirnya nggak mau diem karena backgroundnya dia memang pekerja. Jadi akhirnya yang niatnya mau liburan jadi cari kerja. Cari kerjanya itu seperti apa? Lewat agensi kah atau sendiri, dan pekerjaan apa yang Nina pertama dapat job di Turki itu? Sama saya dapat kerja ya teh, saya cari informasi lewat Facebook, sosial media. Saya dapatnya di perhotelan, di bagian spa terapis, cuman saya nggak punya pengalaman di bagian itu. Akhirnya cuman sampai sebulanan, dan akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja lagi selama 2 bulan nganggur, cari kerjaan lagi, cari informasi dari teman-teman Indonesia juga di sini, cari-cari info kerja selama 2 bulan, dan akhirnya dapat info job di sosial media di Jadi Neni. Terus jadi Neni itu langsung kerja gitu. Emang backgroundnya memang Neni dulunya? Backgroundnya saya Neni sama caregiver, ngurus orang tua. Tapi sekolah atau memang otodidak bisa? Caregiver, otodidak Neni, Sekolah berarti? sekolah. Ada sekolahannya? Ada di Hong Kong. Di Hong Kong berarti sekolah dulu ya? Nah, pas pertama itu kan pertamanya dari perhotelan dulu, ternyata gak cocok, akhirnya ke Neni karena memang backgroundnya Neni. Nah, setelah di Neni ini apakah harus pindah-pindah majikan atau bagaimana? Alhamdulillahnya saya nggak pindah-pindah. Dari pertama masuk belum pindah lagi, soalnya saya nyaman kerja di situ. Ya adalah kendala sama bosnya, tapi masih bisa dihandle kayak gitu teh. Nah, sekarang boleh tahu nggak pengalaman apa misalkan suka dukanya menjadi Neni di Turki itu? Sebentar, kalau majikannya itu sendiri orang Turki atau orang asing? Majikannya itu sendiri orang asing, foreigner juga di sini. Ya? Iya. Oke. Di setiap pekerjaan itu segala sesuatu kan ada enak dan tidak enaknya, ada suka dukanya.
bener nggak seperti beberapa narasumber yang mengatakan kalau Neni itu begini permasalahannya? Kita nanya langsung sama Nina ya, dia punya kesan apa selama dia bekerja sebagai Neni di Foreigner. Oke, Nin, cerita dong yang jujur ya, maksudnya apa yang Nina rasakan pada saat bekerja itu, keuntungan dan nggak enaknya kerja di Neni itu. Yang enaknya saya suka diajak jalan-jalan Kemana? luar negeri, Oh, Dubai. Saya pernah ke Irak, pernah Jordan, sama Malaysia. dengan fasilitas? Dengan fasilitas VIP. Oh, sih keren, alhamdulillah. Itulah Alhamdulillah. sukanya. Dan salah satunya mungkin dengan salary ya. Salary, bonus dan salary beda. Kalau misalnya diajak luar negeri, enaknya ditambahin bonus, kayak bonus capek lah gitu teh. Kadang ada dapat hadiah dari saudara-saudaranya, dari bos juga. Enaknya jadi Neni itu kemana-mana diajak tanpa harus mengeluarkan uang pribadi. Oke. Enaknya uang jajan ada, terus Jadi ntar dulu gaji ada, gaji, bonus ada, bonus, uang uang jajan, jajan, hadiah. akhir Ramadan ya, bulan Ramadan, THR, emas, sama baju itu semua ditanggung mereka. Nah, sekarang nggak enaknya itu pernah ada pelecehan seksual, tapi bukan dari bos, dari pekerjanya. Nggak tahu lah, orang lagi sarap atau gimana. Kita lagi kerja bareng, mau nganter anak ke sekolah. Mungkin di saat itu supirnya lagi sarap apa gimana, pegang sana pegang sini. Akhirnya saya gedor, mencoba mau rusak mobilnya, ternyata dia nggak berani. Terus saya kasih, kalau kamu kayak gitu saya kasih bukti rekamannya ke bos. Akhirnya dia takut. Dan kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, jangan takut untuk bilang ke bos kalau emang bosnya baik. Nah, gitu. Terus apalagi yang nggak enaknya? Nggak enaknya sering cekcok sama orang pekerja lainnya, karena saya nggak cuma satu orang kerja di sana, ada banyak pekerja, banyak worker, terutamanya sama orang Filipina di sana ada, Turki ada, jadi nggak beda kepala, beda orang, beda ego. Jadi harus bisa kontrol sendiri biar nggak cekcok terus tiap hari gitu. Ada enaknya terus ada nggak enaknya nih. Sekarang mau tanya, itu kan dapat sesuatu pelecehan dari sesama karyawan berarti ya. Nah sekarang ada nggak sih nggak enaknya dari misalnya dari majikan gitu? Dari majikan, mungkin dari banyaknya itu dari majikan cewek. Karena kalau majikan cowok jarang di rumah. Di rumah itu paling cuman 1 bulan 2 hari, soalnya bisnismen. Paling kita tidak kayak kalau lagi main sama anak, jangan deket-deket. Terus nggak enaknya kalau kita apa-apa diintipin. Di rumah nggak ada kamera, tapi kerjaan saya kayak diikutin kayak gitu, diawasin terus. Sama ada orang tua dari majikan saya yang cewek ya kurang percaya sama orang lain, orang asing. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dikontrol terus, nggak enaknya gitu. Terus kalau misalnya kita pakai apa-apa, pakai baju bagus atau apa, ini dari mana, kamu dapat dari mana, kayak gitu, nggak enaknya. Ya itu kan mungkin ketakutan, takutnya kan kamu melakukan hal yang diinginkan sebetulnya ya itu kan. Jadi teman-teman, itulah salah satu salah satu curhatan atau informasi dari salah seorang pekerja di sini yang kategorinya bolehlah dibilangin bahwa dia itu sukses karena apa, dia mendapatkan majikan yang baik juga. Tapi di belakang itu tentunya ada suka dukanya, yaitu sukanya dulu ya, sukanya dia bisa keliling, kemudian dapat salary. Pokoknya kan tadi udah dengar keuntungannya
tapi yang tidak enaknya juga banyak ternyata mungkin. Tapi kita harus selalu positive thinking. Kenapa selalu protect seorang majikan wanita? Karena dia kan ada sifat jealous ya, ibaratnya jealous, takutnya sang anak lebih dekat ke neninya ketimbang ke dia. Itu hal yang wajar, tapi memang harus disikapi. Kalau masih dalam hal yang wajar kita maklumi, tapi kalau sudah ke hal-hal yang pribadi yang istilahnya sangat memprotek, ya kita wajib untuk bukan melawan, tapi wajib untuk memberikan pengertian kepada dia gitu, agar tidak terjadi komunikasi miscommunication. Jadi lebih enak, leluasa, dan kita pun bisa ngobrol dan bekerja dengan enak tentunya untuk menjaga anak tersebut gitu. Nah sekarang kita mau nanya nih, bagaimana pesan atau kesannya atau apa yang mau disampaikan oleh Nina untuk teman-teman yang lain yang ingin menjadi neni ataupun bagi pekerja migran Indonesia lainnya. Untuk teman-teman yang mau kerja di luar negeri, pertama bahasa yang harus dipersiapkan, bahasa Inggris tentunya, terus siapin mentalnya, sama jangan takut kalau misalnya ada pelecehan atau apa, atau yang merugikan diri Anda sendiri, jangan takut untuk ngomong, ngelawan. Kalau kita benar, jangan takut untuk mengutarakannya dengan sopan, dengan elegan, dan jangan takut untuk ngomong, gitu aja. Kasih. Oke teman-teman semuanya, itulah salah satu informasi yang terkini tentunya, dan semoga ini bisa menjawab beberapa teman yang memang mau ke Turki menjadi sukses. Itu tentunya ada beberapa hal yang harus dipunyai, yaitu dari skillnya itu sendiri. Nggak ada istilahnya kerja apa aja udah sampai di Turki, nggak ada. Kita tetap di bidang apapun kita harus mempunyai skill, dan menurut Nina kita harus mempunyai skill bahasa Inggris, kemudian mental yang kuat, juga harus ada keberanian dalam arti kita harus menyampaikan segala sesuatu yang tidak benar itu dengan elegan dan dengan cara yang baik, tentunya akan biar menghasilkan sesuatu yang baik juga dan menyelesaikan permasalahan. Itulah informasi yang ingin disampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan tentunya jangan lupa untuk share and subscribe Teteh Sari Turki. Bye bye. terima kasih, bye bye.